Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini saya rindu menemani kita semua melalui siaran radio ini untuk merenungkan firman Tuhan, yang pada pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan menyampaikan sebuah judul, Lari ke Pegunungan. Sebelumnya, saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mohon bimbingan Roh Kudus ketika kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Bila kami semakin memahami jalan-jalan Tuhan, dan kami semakin diberkati ketika kami menghidupkan rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini memasuki minggu-minggu yang khusus di mana kita sedang mengikuti program pemerintah yakni PPKM, sebuah usaha untuk menangani, menahan laju pesatnya orang-orang yang terpapar penyakit COVID-19. Saudara-saudaraku sekalian, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang disingkat dengan PPKM ini tentu telah menghalangi berbagai kegiatan-kegiatan kita yang biasa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita, bahkan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak kita, sehingga kita harus menundanya. Dan mungkin ada kesempatan-kesempatan yang pemerintah berikan di mana yang paling mendesak harus dilakukan dan tidak bisa tidak harus dilakukan. Namun saudaraku sekalian, ini mengingatkan kita betapa hidup kita saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat genting oleh karena pandemi belum juga usai. Dan itu sebabnya saudaraku sekalian, kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan terkait dengan kehidupan akhir zaman, di mana kita menghadapi situasi yang sulit dan mungkin ke depan akan menghadapi situasi yang lebih sulit daripada yang sekarang ini. Anggaplah ini sebagai satu situasi yang kita sedang jalani ini sebagai sebuah latihan. Mungkin ke depan kita akan jauh lebih kuat ketika akan menghadapi situasi yang sama atau yang lebih sulit sekalipun. Ayat firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada pagi Sabat ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai ayat 22. Saya ingin bacakan buat kita semua. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saudara-saudaraku sekalian, ayat-ayat yang baru saja kita baca terdapat dalam Matius pasal 24 yang merupakan bahagian penting dari satu pasal di mana kedatangan Yesus Kristus diamarkan, diingatkan dengan tanda-tanda yang begitu dahsyat dan mencengangkan. Dan
ayat-ayat yang saya baru baca adalah ayat yang merupakan lanjutan, di mana ayat sebelumnya, ayat 14 adalah ayat yang sangat populer, yaitu ayat berkaitan dengan tanda yang paling penting bahwa pekabaran Injil ke seluruh dunia harus disampaikan, barulah tiba pada kesudahannya. Nah, saudaraku, setelah ayat itu disambung dengan ayat yang baru saja saya bacakan. Nah, artinya bahwa yang dibicarakan dalam seluruh pasal ini memang terkait dengan akhir zaman, dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri, yang merupakan fokus daripada rencana akhir zaman itu sendiri, yakni kedatangan Yesus yang kedua kali yang akan mengakhiri segala problema di dunia ini. Dan saudaraku, melihat bahwa tanda-tanda ini begitu jelas, namun demikian tanda-tanda ini merupakan tanda yang merupakan gabungan atau bercampur aduk. Apa yang dicampur aduk maksudnya? Yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu akhir daripada kerajaan atau pemerintahan Yahudi atau Israel. Itulah merupakan gambaran daripada akhir daripada dunia ini, sehingga gambaran itu dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya dicampur aduk dengan peristiwa yang akan terjadi pada akhir dunia ini. Nah, itu sebabnya kita perlu berhati-hati dalam membacanya. Kita perlu menafsirkan peristiwa yang akan terjadi pada waktu akhir daripada kerajaan Israel merupakan sebuah amaran buat kita bahwa peristiwa yang mirip secara prinsipnya akan terjadi juga pada akhir zaman. Mari, saudaraku sekalian, kita lihat satu persatu ayat yang dimaksudkan yang baru saja kita baca. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Apa maksudnya, saudaraku sekalian? Kata apabila artinya merujuk pada satu waktu yang definit. Waktu atau saat di mana kita harus bertindak itu sesuatu yang ditunjukkan dengan pasti kapan kita harus bertindak. Kapan itu? Apabila, yaitu saat waktu di mana kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Baik, saudaraku sekalian, berbicara tentang pembinasa keji berdiri di tempat kudus, bagaikan pada waktu sejarah bangsa Israel ketika dikepung oleh tentara-tentara Roma dan kemudian mereka dibinasakan. Dan ketika pengepungan itu terjadi dan kemudian pembinasa itu masuk ke tempat kudus dan mengusir mereka, membinasakan mereka, artinya sesuatu yang tidak mungkin lagi kita mau melakukan apapun karena kita sudah dikuasai, dikepung, bahkan sudah sebagian dibinasakan. Sudah sangat terlambat kalau dikatakan apabila pembinasa keji ini sudah berdiri di tempat kudus, baru kita bertindak. Nah, saudaraku sekalian, untuk hal itu, mari kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan terkait dengan kata pembinasa keji ini. Ya, dalam kitab Injil pasal 24 ini, kalau saudara membuka Alkitabnya sekarang, pasal 24 itu di bagian bawah itu selalu ada ayat-ayat referensi, bila mana ayat itu terkait dengan ayat-ayat dalam kitab yang lainnya. Dan benar, pada pasal 24 ini ada ayat-ayat referensi terkait pada ayat yang ke-15 itu, tentang pembinasa keji. Ada 3 ayat rupanya ditunjukkan, dan ayat itu adalah ayat dalam kitab Daniel. Dan benar sekali karena Yesus sendiri mengatakannya menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, begitu kata Yesus. Lalu Yesus memberikan penekanan lagi, diberikan tanda petik, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi saudara dan saya, pembaca Alkitab Matius, pembaca Injil, jangan lupa membaca kitab Daniel. Sekali lagi, bahwa kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, percaya pada kata-katanya, kepada sabdanya, Yesus Kristus mengingatkan pada kita membaca kitab Daniel. Karena Yesus mengatakan, kalau engkau melihat pembinasa keji menurut firman yang disampaikan kepada Nabi Daniel, maka hendaknya kamu perhatikan. Jadi saudara-saudara jangan pernah menafikan atau menolak
kitab Daniel sebagai sesuatu yang mungkin sulit dibaca atau mungkin susah untuk dimengerti atau itu perjanjian lama. Karena Yesus sendiri adalah seorang pembaca kitab Daniel dan kita diminta untuk memperhatikannya. Mari saudaraku sekalian, mudah sekali ayat itu ditunjukkan dalam referensi itu Daniel pasal 9 ayat 27 salah satunya, karena ada 3 ayat yang ditunjukkan dalam Matius pasal yang ke-15 ini. Daniel pasal 9 ayat 27 adalah kata yang mirip dengan itu, yaitu raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 masa 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kalimat mana? Frase mana yang mirip dengan Matius pasal 24 ayat 15 tentang pembinasa keji? Iya, kata atau frase itu terdapat dalam ayat ini, yakni di atas sayap kekejian, atau kata itu terkait dengan ayat yang membinasakan, ya, pemusnahan, membinasakan. Ini rupanya ditunjukkan dalam referensi Matius pasal 24. Sekali lagi, saya bacakan. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di atas sayap kekejian yang akan datang yang membinasakan. Apa dan siapa yang sesungguhnya dibicarakan dalam ayat ini? Bila saudara ada seorang pembaca Alkitab yang baik dan mau belajar tentang siapa yang sesungguhnya yang dibicarakan, ini adalah masa yang disebutkan dengan 70 kali 7 masa. Dan itu berarti 490 hari atau 490 tahun. Dan di akhir masa itu, yaitu 7 hari atau 7 tahun, adalah sebuah perjalanan penting tentang apa yang akan terjadi. Rupanya ini adalah perjalanan Kristus Yesus sendiri yang dinubuatkan dalam kitab Daniel atau diramalkan oleh Nabi Daniel ini, di mana kematiannya menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Saudara percaya itu? Karena ketika Yesus mati di pertengahan minggu itu, atau sebelum berakhirnya daripada 70 kali 7 masa itu, ketika Yesus mati, tirai bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya bahwa setiap kurban-kurban yang diadakan di bait suci itu tidak dibutuhkan lagi, sebab Kristus yang asli, Kristus yang dinubuatkan itu sudah hadir sekarang. Dia sudah mati menjadi kurban sembelihan, kurban santapan itu. Nah, jadi inilah gambaran Kristus sendiri. Bahkan dilanjutkan ayat selanjutnya, di atas sayap kekejian yang akan datang membinasakan. Jadi di atas kekejian orang kerajaan Roma yang membinasakan, begitu mengerikannya ketika Yesus dibunuh di dalam kematian di kayu salib. Dan saudaraku, apa yang terjadi dikatakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi pemusnahan juga akan terjadi kepada kerajaan ini yang membinasakan raja tadi, yaitu Kristus sendiri. Saudaraku, luar biasa nubuat ini digenapi bahwa kerajaan Roma akhirnya dirubuhkan juga, runtuh, ya. Namun ingat, keruntuhannya sampai di mana? Saya tidak bicarakan untuk hal itu sementara ini, karena kita lanjut pada ayat yang ke-31 dari Daniel 11. Melihat frase yang sama yang ditunjukkan oleh Matius 24 ayat 15. Saya rindu bahwa saudara membuka Alkitabnya dan melihat dan membandingkan ayat demi ayat ini. Dikatakan Daniel 11 ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Lihat saudaraku sekalian, kalimat berikut atau ayat ini tidak lagi rupanya berbicara tentang Kristus yang dikurbankan oleh kekejian sang pembinasa. Tapi ini berbicara tentang seorang yang lain atau prefigur yang lain, ya. Yakni sebuah lanjutan dari yang melanjutkan pengajaran Kristus. Namun di dalam
kekuatan kuasa politik yang pada akhirnya harusnya murid-murid Kristus, para pengikut Kristus meninggikan ajaran Kristus. Namun demikian para pengikutnya yang kemudian menjadi gereja yang besar tidak lagi menegakkan ajaran Kristus. Sehingga ajaran Kristus itu yang mengajarkan Kristus satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus itu dihilangkan oleh ajaran gereja itu sendiri. Lihat ayat ini menunjukkan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan apa? Kekejian yang membinasakan. Jadi gereja sendiri yang tadinya adalah Roma kekafiran menjadi Roma gereja, Roma yang adalah pengikut Kristus tadinya, membinasakan ajaran Kristus sendiri dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Lihat, saudaraku sekalian, sekarang sudah mulai masanya tiba. Kapan itu? Ini yang disebutkan apabila. Saya lanjutkan dengan ayat selanjutnya, ayat 11 dari Daniel pasal 12. Ada frase yang mirip lagi dengan itu, sehingga ditunjukkan dalam referensi Matius 24 ayat 15. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Saya sekali lagi tidak membicarakan panjang lebar tentang angka ini, tetapi frase yang dimaksudkan adalah ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Lihat sekarang, saudaraku, rupanya korban sehari-hari, korban yang diarahkan kepada Kristus sekarang disingkirkan dan diganti dengan dewa-dewa kekejian yang akan membinasakan. Jadi saudaraku sekalian, yang dibicarakan adalah pengikut Kristus sendiri, gereja sendiri yang dibicarakan, tetapi yang sudah menyingkirkan ajaran-ajaran yang benar dari Kristus. Ya, adanya korban-korban yang diarahkan hanya untuk kepentingan gereja. Ya, meminta pengampunan dosa bukan kepada Kristus, tetapi kepada manusia, kepada pemimpin gereja. Ya, atau bahkan menjual surat pengampunan dosa. Wah, ini sangat mengerikan. Jadi seketika itu, dan saya beri tanda kutip, apabila katanya, apabila kamu melihat pembinasa keji ini, ingat katanya, ya, engkau harus segera melarikan diri. Sebab kalau nunggu dia benar-benar berdiri di tempat kudus, kita tidak ada lagi kesempatan. Nah, saudaraku, apa yang saya sedang bicarakan tentang lari ke pegunungan adalah ketika atau apabila situasi seperti itu, situasi ajaran yang tidak sehat ada dalam gereja kita, kita harus melarikan diri. Dan apa arti daripada melarikan diri ini? Saya akan baca ayat ini sekali lagi. Katakan, apa saja yang harus dilakukan ketika melarikan diri? Jangan turun kalau lagi di atas rumah, katanya. Untuk mengambil barang-barang dan melarikan tidak akan sempat lagi. Kalau sedang di ladang, rupanya kalau ladang mereka itu di luar tembok kota, ya, nggak usah pulang dulu ambil pakaian dan sebagainya, langsung melarikan diri, ya, sebab penghepungan sudah terjadi. Ya, cara menghancurkan sebuah kota, salah satunya Yerusalem yang dibicarakan ini, dan bukan kali pertama ini dikepung Yerusalem. Dan itulah caranya, kalau sudah dikepung, ya tidak bisa melarikan diri. Jadi kalau sudah di luar, langsung lari saja. Apa yang sedang dibicarakan dan nasihatnya apa yang bagi kita? Tidak lagi kita harus memikirkan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan diri kita, baik makanan maupun pakaian, karena kita harus melarikan diri dari ajaran yang tidak sehat. Kemudian, celakalah ibu hamil dan yang menyusui. Ya, mudah-mudahan kita tidak dalam kondisi yang situasi yang sulit, punya orang yang harus dirawat di rumah, dan lari pun tidak memungkinkan. Aduh, jangan sampailah itu situasi seperti itu. Begitulah harapannya daripada amaran Kristus. Dan mudah-mudahan juga jangan jatuh pada hari Sabat, sebab pada waktu hari Sabat pasti kita sedang di rumah, ya, sedang beribadah, dan kita dikepung seperti ini. Dan itulah harapannya. Dan rupanya orang-orang Kristen yang membaca tulisan ini, mereka sudah melarikan diri. Ini situasi yang saya gambarkan dengan sejarah ketika pengepungan pemerintahan atau kerajaan Roma, kekaisaran Roma yang akan menghancurkan Yerusalem. Mereka datang mengepung Yerusalem, tetapi orang-orang Kristen yang tahu nubuatan ini, mereka sudah melarikan diri keluar. Dan catatan sejarah, tidak ada satupun orang Kristen yang menjadi korban pembinasaan Yerusalem. Luar biasa. Itulah
mereka yang setia yang mengikuti ajaran Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, pekabaran penting yang saya bagikan pada kita dalam situasi sulit seperti itu, ya. Orang-orang yang pengikut Kristus yang setia adalah seorang yang mau belajar dari apa yang dikatakan oleh Kristus sendiri. Dan ketika diajak untuk melarikan diri, tidak ada halangan, tidak ada beban. Ya, sekalipun ada mungkin harta kita sedikit banyak pun, tetapi kita tidak terbeban oleh hal itu. Kita terus segera melarikan diri. Karena kata yang digunakan, ya, atau situasi yang digunakan tadi, jangan turun dulu, ambil baju, jangan lagi ini, itu menunjukkan sifat daripada waktunya yang sangat mendesak. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu, segera dilakukan. Dan melarikan diri, kata yang digunakan melarikan diri adalah sebuah makna yang saya bagikan lebih luas daripada sekedar lari ke pegunungan. Wah, banyak orang juga lari ke pegunungan, tinggal di sana, mungkin bagus juga, ya. Mulai berdikari memberi kebutuhan atau mencukupkan kebutuhan dirinya, keluarganya dengan apa yang bisa dilakukan di pegunungan, ya. Mungkin itu baik juga. Namun yang dibicarakan di sini lebih daripada itu. Bagaimana mereka yang sekarang ini tinggal di kota, ya. Saya ingin bicarakan melarikan diri adalah membebaskan diri dari kekuatan politik pemerintah yang mengancam kita. Jangan ada keterkaitan yang membuat kita tergantung sekali, ya. Sehingga gereja pun sangat tergantung sekali. Apa yang dikatakan pemerintah mungkin harus diturut terus, ya. Kita perlu kemandirian. Satu saat kita harus lebih menunjukkan kemandirian, ya, tidak tergantung oleh kekuatan politik atau pemerintah. Kemudian yang kedua, membebaskan diri dari tekanan pemenuhan kebutuhan diri tadi. Saya biasa beli ini, saya biasa beli itu, dan kemudian kalau tidak bisa beli ini dan beli itu, bagaimana saya bisa hidup? Nah, belajar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan apa yang ada. Ya, kita bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya sehingga pemenuhan itu akan terpenuhi. Dan Tuhan berjanji pada kita akan dicukupkan. Ya. Yang ketiga, membebaskan diri, melarikan diri adalah membebaskan diri dari kesesatan ajaran tadi, termasuk ajaran penting tentang kesehatan yang saya tujukan. Saudaraku, sebab berdirinya gereja kita adalah gereja yang peduli kepada kesehatan, dan ajaran itu begitu jelas dalam Alkitab, ya. Ada yang haram dan halal, atau yang bersih dan yang kotor, ya, unclean. Jadi kita harus hindarkan, ya. Dan bahkan lebih jauh lagi kita merujuk pada manusia yang diciptakan Tuhan pertama kali, belajar untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dengan makanan-makanan alami. Dan kalau itu kita hidupkan, saudaraku sekalian, kita praktekkan, kita memperoleh ajaran, sedang mengikuti ajaran dari ajaran Alkitab, firman Tuhan yang benar. Dan saatnya akan tiba ketika kita menghadapi situasi corona seperti ini, kondisi tubuh kita dalam keadaan fit, yang mampu menolak virus corona, atau bahkan ketika kita mengalaminya, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan yang lebih segera, dan dijauhkan dari kekhawatiran, bahkan sampai jauh dalam kematian. Jadi melarikan diri juga membebaskan diri dari kebiasaan atau tradisi, ya, yang salah, termasuk praktek penting ilmu kesehatan yang benar. Kita harus hidupkan pola hidup yang benar. Saatnya akan tiba kita sangat membutuhkan prinsip-prinsip itu dapat dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saudaraku sekalian, inilah yang saya ingin bagikan buat kita. Situasinya telah tiba, yang disebut dengan apabila, itu adalah saatnya sekarang, dan bahkan sudah berlalu saatnya. Kita bahkan sudah sangat terlambat sekarang. Namun bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Mari kita hidupkan satu kehidupan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya berkati kita. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah, mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang mengajar kami untuk menghidupkan ajaran yang benar. Benar-benar melihat dengan teliti akan ajaran Tuhan, dan kami mempraktekannya. Kami sedang lari daripada ancaman itu, Tuhan. Kami sedang mengikuti amaran Tuhan. Terima kasih Engkau menunjukkan tanda-tanda yang benar.
Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terpapar COVID-19 yang begitu berat, atau mungkin terasa ringan. Biarlah jamahan tangan Tuhan menolong, menjamah, berikan kekuatan dan kesembuhan. Itulah doa dan pengharapan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.